Perkenalkan, nama saya Anissa Preti Zinta, NIM 712018-245. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang disabilitas dalam perspektif budaya. Ketiga narasumber saya berasal dari Jawa Barat. Di dalamnya termasuk tokoh agama, gereja, dan masyarakat. Berikut pendapat tentang tiga tokoh mengenai disabilitas dalam perspektif budaya. Dan kajian teori yang dipakai adalah pendekatan-pendekatan disabilitas. Kalau bahasa ekstrimnya adalah kutukan akibat dosa. Ini dilihat sebatas hanya keterbatasan dari mungkin gen, mungkin sel-sel lainnya. Nah, kalau ditanya kemudian bagaimana budaya melihat dan menempatkan orang-orang yang mengalami disabilitas, tentu sejauh yang saya amati dan saya jumpai betul-betul memberi ruang. Tadi berangkat dari empati, karena mereka berpikir, dan dari berpikir itu atas dasar empati mereka responnya sangat sejalan. Maksudnya karena mereka tadi kok bisa ada disabel gitu, kok ada keterbatasan, mereka berpikir dan berempati gitu. Jadi respon mereka adalah memberi ruang, khususnya saat ini konteks di mana saya melayani sebagai pendeta di tentang disabilitas. Setahu saya disabilitas itu seseorang yang memiliki keterbatasan khusus seperti keterbatasan fisik, mental, intelektual, dan juga sensorik dalam jangka waktu yang lama. Dan juga memiliki hambatan dalam berinteraksi dengan lingkungan. Penyebabnya bisa karena dari lahir, kecelakaan, penyakit tertentu, dan sebagainya. Kalau menurut saya, enggak semua yang memiliki keterbatasan itu dibawa ke tempat khusus. Di lingkungan saya sendiri menerima, ada beberapa yang keterbatasan masih diterima di masyarakat. Tetapi jika sudah parah, baru kita membawa ke tempat yang khusus untuk seseorang seperti itu. Dari setiap jawaban dan pemahaman yang diberikan, saya menemukan titik temu mengenai paham disabilitas yang ada pada budaya ketiga tokoh ini, yaitu disabilitas dianggap sebagai seseorang yang memiliki keterbatasan, entah itu secara fisik, mental, atau intelektual, serta sensorik yang bermasalah dalam jangka panjang. Sehingga saat mereka ingin melakukan sesuatu, harus berdasarkan pada kemampuan dan keterbatasan yang dimiliki. Jika dalam penerimaannya, dapat disimpulkan juga mayoritas masyarakat sudah mulai bisa untuk menerima, serta memberikan ruang kepada saudara-saudara kita yang disabilitas. Meskipun di dalam hal ini masih ada beberapa pembatasan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat. Dari hasil wawancara ini juga saya merasa masih ada model sosial yang dikemukakan oleh Oliver, karena dilihat masih ada pembatasan-pembatasan yang diberikan kepada saudara-saudara kita yang disabilitas oleh sebagian orang. Maka dari itu saya mengusulkan model budaya yang telah diuraikan oleh Mitchell dan Snyder, yang mungkin bisa diterapkan sebagai pemahaman agar kiranya dapat tercipta pandangan yang lebih baik lagi mengenai disabilitas, baik secara material maupun linguistik. Kemudian dibutuhkan pula penerimaan atau pemberian akses terhadap saudara-saudara kita yang disabilitas. Bahwasanya dua hal ini seharusnya dapat kita pahami dan terapkan karena sangat berharga bagi saudara-saudara kita yang disabilitas, supaya dapat tercipta suasana yang nyaman bagi mereka dan tidak membuat mereka merasa insecure di saat bersama-sama dengan masyarakat yang lain. Terima kasih.